Richarlison mulai konsisten cetak gol. Tottenham menang 2-1 saat menjamu Everton pada pekan ke-18 Premier League 2023-2024, Sabtu, 23 Desember 2023. Richarlison kembali mencetak gol untuk Tottenham. Richarlison membuka keunggulan Tottenham di menit 9, kemudian Son Heung-min menggandakannya di menit 18. Everton cuma bisa menipiskan selisih skor lewat gol Andre Gomes di menit 82. Richarlison mulai konsisten mencetak gol untuk Tottenham. Striker 26 tahun Brasil itu tercatat selalu menyumbang gol dalam 3 penampilan terakhirnya bersama Tottenham. Chelsea 4 laga tandang terakhir, kalah, dan kalah lagi. Chelsea bertekuk lutut saat main tandang lawan Wolverhampton pada pekan ke-18 Premier League 2023-2024, Minggu, 24 Desember 2023. Pasukan Mauricio Pochettino kalah 1-2. Performa labil Chelsea kembali terlihat. Dengan hasil kontra Wolves, berarti Chelsea kalah 5 kali dan cuma menang 3 kali dalam 10 pertandingan terakhir di Liga. Dalam 4 laga tandang yang terkini, Chelsea bahkan selalu kalah. Dalam 4 laga tandang terakhir di Premier League, Chelsea selalu kalah. Mereka kalah 1-4 lawan Newcastle, 1-2 lawan Manchester United, 0-2 lawan Everton, dan 1-2 lawan Wolves. Di Premier League musim ini, Chelsea sudah 8 kali kalah dari 8 kekalahan itu, 5 di antaranya mereka alami di luar kandang. Newcastle jago di kandang, loyo saat main tandang. Newcastle main tandang melawan tim papan bawah Luton Town pada pekan ke-18 Premier League 2023-2024, Newcastle kalah 0-1. Gol tunggal Luton ke gawang Newcastle dicetak oleh Andros Townsend. Gol itu tercipta dari assist Ross Barkley di menit 25. Wajah buruk Newcastle yang loyo saat main tandang pun kembali terlihat. Dengan hasil tersebut, berarti Newcastle selalu kalah dalam 4 pertandingan tandang terakhir di Liga. Sebelum kalah di markas Luton, pasukan Eddie Howe tumbang di kandang Bournemouth, 0-2, Everton, 0-3, dan Tottenham, 1-4. Arsenal sudah bergerak dekati penyerang Brentford, Ivan Toney. Klub Premier League Arsenal dikabarkan sudah bergerak untuk membuka komunikasi dengan penyerang Brentford, Ivan Toney. Pemain asal Inggris itu tampil bersinar bersama Brentford. Ia pun sempat dipanggil masuk timnas Inggris. Namun beberapa bulan terakhir nama Toney tenggelam. Sebab ia mendapat sanksi larangan bermain gara-gara kasus judi. Meski demikian, Toney tetap menarik minat klub-klub top. Di antaranya adalah Chelsea, Tottenham, dan Arsenal. Mau angkut Gallagher dari Chelsea? Monggo siapkan dana 981 miliar rupiah. Klub Premier League Chelsea dikabarkan siap melepas Conor Gallagher ke klub manapun asal ditebus dengan bandrol 981 miliar rupiah. Gallagher mentas dari tim akademi Chelsea pada 2019 silam. Ia sempat disekolahkan ke sejumlah klub Inggris lainnya. Terakhir ia dipinjamkan ke Crystal Palace. Setelah itu pemain berusia 23 tahun tersebut dipertahankan oleh Chelsea. Gallagher pun cukup sering dipercaya bermain di lini tengah Chelsea. Ia sejauh ini telah tampil sebanyak 66 kali di semua ajang kompetisi. Milan makin sulit, Olympique Lyon ikut berburu Clement Lenglet. Olympique Lyon bersaing dengan AC Milan untuk mendatangkan Clement Lenglet. Pemain Barcelona tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Aston Villa. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar asal Prancis L'Equipe, via Milan News, Olympique Lyon kembali dikaitkan dengan AC Milan, setelah sebelumnya mereka dikabarkan sedang berbisnis terkait potensi transfer Rade Krunic. Selain potensi transfer, kedua tim pun dilaporkan sedang terlibat dalam persaingan untuk mendatangkan bek tengah Clement Lenglet. Sang pemain saat ini sedang dipinjamkan ke Aston Villa dari Barcelona. Fabrizio Romano, AC Milan dipaksa datangkan setidaknya 2 bek baru. AC Milan dipaksa untuk menambah 2 bek tengah baru selama bursa transfer Januari karena keadaan darurat di lini pertahanan, menurut Fabrizio Romano. Milan sudah punya rencana untuk bulan Januari. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memanggil kembali Matteo Gabbia dari masa peminjamannya di Villarreal. Romano tidak menyebutkan nama pemain yang akan jadi prioritas AC Milan, namun kemungkinan besar nama-nama tersebut tidak akan jauh dari Nordi Mukiele, Clement Lenglet dan Thilo Kehrer yang sudah cukup lama dikaitkan dengan tim Rossoneri. Nagelsmann akhirnya sudahi ambisinya mainkan Kai Havertz sebagai bek kiri.
Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, mengaku bahwa dirinya telah menyudahi eksperimennya untuk memainkan Kai Havertz sebagai bek sayap kiri. Sebelumnya Nagelsmann sempat mengejutkan banyak pecinta sepak bola karena memaksa Havertz bermain sebagai bek sayap kiri. Padahal Kai Havertz adalah pemain yang memiliki nama besar sebagai gelandang serang ataupun seorang penyerang. Namun, di luar dugaan ia harus bermain sebagai bek sayap kiri. Ya, sudah berakhir. Meski bukan sebuah kegagalan, dia memainkan 2 pertandingan yang sangat bagus, ucap Nagelsmann dalam wawancara singkatnya dengan Sports Studio. No thanks, Ronald Araujo ingin bertahan di Barcelona meski diincar Bayern. Ronald Araujo dikabarkan ingin bertahan di Barcelona meski ada ketertarikan dari raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Musim panas 2023 kemarin, Bayern sudah memperkuat lini belakangnya. Mereka memboyong Kim Min-jae dari Napoli. Bayern juga masih punya Matthijs de Ligt dan Dayot Upamecano. Namun raksasa Bavaria itu masih kurang puas dengan lini belakangnya. Mereka ingin memboyong satu amunisi baru. Araujo pun diklaim masuk dalam bidikan Bayern. Sekarang ada rumor baru terkait ketertarikan Bayern Munchen pada Ronald Araujo. Bayern diklaim bakal gigit jari, sebab Araujo disebut ingin bertahan di Barcelona. Kabar ini dilansir oleh jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, via Sportsmall. Nyesek, setelah Echeverri, Barcelona juga bakal kehilangan titisan Messi dari Brasil. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan bakal gagal memboyong titisan Lionel Messi asal Brasil yakni Estevão Willian. Pemain incaran Messi ini masih berusia 16 tahun. Ia ikut membela timnas Brasil U17 di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Meski masih sangat belia, ia dijuluki Messi kecil. Penampilan Estevão bersama Palmeiras langsung menarik perhatian banyak klub top Eropa. Ia disebut dipantau oleh Barcelona. Ada juga ketertarikan dari PSG, Chelsea, Manchester United, dan Manchester City. 2 klub Premier League gigit jari, Victor Osimhen resmi bertahan di Napoli. Saga masa depan Victor Osimhen akhirnya menemui titik terang dengan sang pemain memastikan tetap berseragam Napoli hingga tahun 2026. Striker bernilai 112 juta pound sterling ini tak dipungkiri menjadi target jangka panjang untuk Arsenal dan Chelsea, tetapi dirinya telah berkomitmen untuk masa depannya bersama Partenope, yang memenangkan gelar Serie A 2022-23. Sementara pemain berusia 24 tahun itu awalnya dikontrak oleh Napoli hingga 2025. Namun kesepakatan tersebut telah diperpanjang, dengan klausul pelepasan yang dilaporkan berada di kisaran 120-130 juta euro. Pemain timnas Nigeria ini didatangkan oleh Napoli pada tahun 2020, dan telah bermain sebanyak 95 kali untuk mereka, menjadi ujung tombak dalam perjalanan mereka meraih gelar juara Serie A Italia. Cemerlang bersama Bournemouth, Tottenham kepincut dengan Dominic Solanke. Tottenham dikabarkan terus mengawasi penyerang Bournemouth, Dominic Solanke, dengan klub tersebut masih terus mencari pengganti sepadan Harry Kane. The Lilywhites belum mendatangkan pengganti sang kapten timnas Inggris sejak kepindahannya senilai 100 juta pound sterling ke Bayern Munchen. Tottenham sedang melangkah maju musim ini dengan performa klub yang jauh lebih baik di bawah asuhan Ange Postecoglou, terlepas dari kepergian Kane. Namun The Lilywhites tahu bahwa mereka perlu merekrut seorang penyerang dan seperti yang dilaporkan oleh The Sun, pemain tersebut mungkin adalah bintang Bournemouth, Solanke. Good news, ADO Den Haag pastikan lepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 dipastikan aman. Salah seorang pemain andalan skuad Garuda, Rafael Struijk, dipastikan bakal bisa berlaga pada ajang tersebut. Klub Struijk, ADO Den Haag, memastikan akan melepas pemain berusia 20 tahun ini untuk memperkuat Indonesia dalam ajang tersebut. Kepastian ini diungkapkan klub asal Belanda ini dalam laman resmi mereka. Rafael Struijk masuk dalam seleksi akhir Indonesia untuk Piala Asia. Turnamen kontinental akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari, kata ADO Den Haag di laman resmi mereka. Untuk persiapan turnamen tersebut, timnas Indonesia kini telah memulai pemusatan latihan di Turki, sebelum bertolak ke Qatar mulai 7 Januari. Tim besutan pelatih timnas Tae-Yong Shin tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tim Indonesia akan melakoni laga grupnya pada 15, 19, dan 24 Januari 2024. Piala Asia dimulai dengan 6 grup yang akan diikuti juara dan runner-up grup, serta 4 nomor terbaik ketiga, sambung mereka.
Tak sekadar melepas Struijk ke timnas, Ado Den Haag pun berharap agar Struijk bisa sukses bersama timnas Indonesia di Piala Asia. Ado Den Haag mendoakan semoga Rafael beruntung di Piala Asia, kata mereka. AS Roma, spesialis gol menit akhir. AS Roma menang atas Napoli pada pekan ke-17 Serie A 2023-2024. Kemenangan itu menjadi bukti sahih bahwa Roma baru panas dan akan mencetak gol ketika laga masuk menit 75 ke atas. Roma berjumpa Napoli di Stadion Olimpico, Minggu, 24 Desember 2023, lalu. Laga ini berjalan ketat. Ada 2 kartu merah yang diberikan pada pemain Napoli yakni Matteo Politano dan Victor Osimhen. Gol pertama Roma dicetak Lorenzo Pellegrini, 10 menit usai Politano dapat kartu merah atau menit ke-76. Sedangkan, gol kedua dicetak Romelu Lukaku, 10 menit setelah Osimhen dapat kartu merah atau menit 90+6. Ini bukan soal kartu merah yang didapat Napoli dan mungkin memudahkan Roma bikin gol. Namun, ini tentang periode favorit Roma bikin gol. Kado Natal istimewa untuk bintang Liga Arab Saudi, tas, jam tangan, hingga mobil yang semua serba mahal dan mewah. Klub-klub Liga Arab Saudi dikabarkan memberikan kado Natal berupa barang-barang super mewah kepada sederet bintang mereka, termasuk Cristiano Ronaldo yang kini membela Al Nassr. Sejak 2023 ini, puluhan bintang top dunia berduyun-duyun memutuskan hijrah ke Arab Saudi dengan menerima pinangan klub Saudi Pro League. Tentu saja mereka melakukannya dengan iming-iming nominal gaji sangat besar. Tak cuma merasakan guyuran uang bernilai wah dari klub mereka, para superstar tersebut kini juga mendapat bingkisan Natal yang tak biasa dalam hidup mereka. Menurut sumber tersebut, sejumlah klub papan atas Arab Saudi kabarnya siap memberikan kado kepada bintang mereka berupa mobil mewah seperti Ferrari, Bugatti, hingga Lamborghini. Selain mobil, hadiah Natal lainnya dari klub berbentuk jam tangan mewah Bugatti Chiron Jacob & Co yang bernilai di atas 5 miliar rupiah. Juga ada tas mewah Yves Saint Laurent hingga koper Globetrotter bernilai di atas 100 juta rupiah. Bahkan, beberapa klub diklaim menyiapkan kado Natal berupa paket liburan ke Paris, London termasuk menginap dengan tipe termahal. Ada pula paket liburan ke pulau pribadi di Maldives.